Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram masih dalam bab masjid. Wa an Hakimin, dan dari Hakim ibni Hizam, Hakim bin Hizam radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Hakim bin Hizam, qala, berkata Hakim bin Hizam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamu kemarin sampai wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, idza ra'aitum, apabila mengetahui kamu, man, orang, yabi'u, yang menjual orang, au yabta'u, atau yang membeli orang, man barang siapa yabi'u, yang menjual orang, au yadba'u, atau yang membeli orang, fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka berkatalah kamu, kalian, lahu, bagi man, bagi orang, la arbaha, tidak memberi untung, Allah tijarotaka, akan dagangan korowa, telah meriwayatkan akan hadis an-Nasai, Imam Nasai, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa hasana, dan menghasankan Tirmidzi akan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang larangan jual beli di masjid. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika kalian melihat atau mengetahui orang yang jual beli di masjid, maka katakanlah, la ahbahallahu tijarotaka, semoga Allah tidak memberi keuntungan jual beli kamu di masjid ini. Karena memang masjid didirikan bukan untuk jual beli, bukan untuk tempat jual beli. Kalau tempat jual beli itu di pasar, sehingga memang kalau melakukan jual beli bisa di luar masjid atau di luar pagar masjid dan seterusnya, atau di sekitaran masjid. Jangan di dalam masjidnya, itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada aturan-aturan terkait dengan masjid supaya sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Hakimin, dan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Hakim bin Hizam, qala, berkata Hakim bin Hizam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamu, tidak didirikan al-hudud, akan hukuman had, fil masjid, di dalam masjid, wala yustaqadu, dan juga hukuman tuntutan bela, fiha, di dalam masjid. Rawi, telah meriwayatkan akan hadis Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, bisanatin, dengan sanad dhaifin, yang lemah. Hadis ini menjelaskan bahwa hukuman had tidak boleh dilakukan di masjid. Begitu juga hukuman tuntutan bela itu juga tidak boleh dilakukan di masjid, itu di pengadilan atau di tempat khusus, kayak yang had itu di tempat khusus, jadi di luar masjid. Karena masjid didirikan bukan untuk tempat had, sebagaimana juga
masjid didirikan bukan untuk tempat jual beli. Jadi sekali lagi, di dalam masjid dilarang digunakan untuk jual beli dan juga hukuman had maupun eksekusi hukuman had ataupun tuntutan bela. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anha, dari Aisyah qalat, berkata Aisyah, usibu, terkena atau terluka Sa'dun saat yaumal khunduki, pada hari perang Khunduk, perang Khandaq. Fadoroba, maka menjadikan alaihi, atasnya Rasulullah SAW khoimatan, akan kemah, fil masjidi, di dalam masjid, liyaudu, supaya menjenguk Nabi, wa akan saat min qoribin, dari dekat. Muttafaqun, telah disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menceritakan pada waktu perang Khandaq, kemudian saat yang waktu itu ikut perang terluka pada waktu perang Khandaq, maka Rasulullah SAW mendirikan kemah di masjid supaya Rasulullah SAW bisa menjenguk Sa'id saat dari dekat. Artinya masjid boleh untuk menampung pada saat peperangan, kemudian pulang dari peperangan ada beberapa prajurit atau pasukan muslim yang luka, boleh ditampung di masjid, bisa didirikan tempat-tempat khusus seperti kemah dan lain sebagainya. Wa anha, dan dari Aisyah qalat, berkata Aisyah, ra'aitu, tahu saya, mengetahui saya, Rasulullah SAW yasturu, menghalang-halangi atau menutupi Rasul nih akan saya, wa ana, dan saya, angduru, melihat, ilal habasati, pada kaum Habasah atau orang Habasah, yal'abuna, bermain-main mereka, fil masajid, di dalam masjid. Al hadis muttafaqun, telah disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan Aisyah pernah halang-halangi oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu Aisyah melihat ada orang-orang Habsyah sedang bermain-main di dalam masjid. Dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa boleh bermain-main di dalam masjid. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kecil kemudian sholat, biarkan mereka bermain-main. Yang jelas memberikan penanaman dari sejak dini bahwa mereka mengetahui seluk-beluk masjid. Kalau mereka dari kecil main-main di masjid kemudian dilarang oleh orang-orang yang tua, maka akan merasuk di dalam hatinya bahwa masjid itu tidak nyaman bagi dia atau bagi mereka, sehingga nanti besarnya akan terkesan malas ke masjid. Seperti itu. Wa anha, dan dari Aisyah, anna walidata, sesungguhnya walidah, yaitu budak perempuan, saudaa, yang hitam, karena adalah laha, bagi sauda, laha, bagi budak yang hitam, khibaun, kemah, fil masjid, di dalam masjid. Fakanat, maka adalah budak hitam, budak perempuan hitam, takti, mendatangi budak perempuan hitam ni akan daku, fatahaddatsu, maka bercakap-cakap budak indi, di sisiku. Muttafaqun, telah sepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menceritakan bahwa
seorang budak perempuan berkulit hitam memiliki kemah di dalam masjid. Ia sering datang bercakap-cakap kepada Aisyah. Hadis ini memperkuat di hadis-hadis sebelumnya bahwa mendirikan kemah di masjid boleh, atau kalau sekarang ya bilik-bilik misalnya untuk tamu. Jadi sekarang ini di masjid-masjid modern sudah ada, misalnya di lantai 2 disiapkan kamar-kamar, bilik-bilik untuk tamu-tamu musafir yang jauh, daripada nginap di ini dia bisa dilayanin di masjid, disiapkan kamar-kamar dilayanin, sehingga orang tuh merasa tenang di masjid. Kalau di sini ada kemah di dalam masjid dan bercakap-cakap, si budak perempuan tadi yang kulitnya hitam bercakap-cakap dengan Aisyah. Artinya memang boleh mendirikan kemah di masjid-masjid, dan ini juga memperkuat apa yang sudah sering saya katakan, bahwa masjid pada saat itu memang tidak ada atapnya, memang tidak berkeramik atau berlantai, lantainya masih berupa pasir. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah, wallahu anu dari Anas, qala berkata Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al busaqu, meludah fil masjid, di dalam masjid, khotiatun, kesalahan, wa kafaratuhu, dan kafarotnya, dafnuha, menimbun ludah. Muttafaqun, telah disepakati alaihi, atas hadis. Hadis ini menceritakan bahwa meludah di masjid adalah suatu kesalahan, maka harus ditutupi dengan tanah. Ini juga semakin menandakan, mendukung dari pernyataan-pernyataan saya yang sebelumnya, bahwa memang masjidnya masih lantainya adalah lantai pasir. Kalau di dalam sholat kemarin, karena sholat itu sama dengan menghadap, bermunajah atau menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilarang meludah ke depan atau ke samping kanan. Dianjurkan meludah ke samping kiri di bawah telapak kaki. Nah, kemudian kalau di dalam hadis yang ini, kafarotnya itu sebuah kesalahan. Kalau bisa kita menahan ludah, tapi kalau memang nggak bisa, ya kita dengan terpaksa melakukan itu, tapi ada kafarotnya. Apa kafarotnya? Yaitu menutup ludah tersebut dengan tanah, karena memang waktu itu lantainya masih dari tanah, masih pasir, namanya juga padang pasir. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah, wallahu anu dari Anas, qala berkata Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu, tidak terjadi as-saatu, hari kiamat, hatta yatabaha, sehingga berbangga-bangga annasu, manusia, fil masajid, di dalam masjid. Akhraja, telah mengeluarkan akan hadis al-khamsatu, imam 5, ila Tirmidzi, kecuali Tirmidzi, wa shahaha, dan telah mensahihkan hu akan hadis Ibnu Huzaimah. Hadis ini menceritakan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sebelum para umat muslim, para manusia berbangga-bangga membangun masjid. Artinya bermegah-megahan tetapi isinya kosong. Nah, kita bisa menilai sendiri sekarang masjid begitu megah-megah, 3 lantai dan seterusnya, aksesorisnya luar biasa perkembangan masjid-masjid sekarang, tetapi bagaimana dengan isi jamaahnya?
kira-kira subuhnya penuh seperti sholat Jumat atau cuma setengah soft. Nah, ini diantara salah satu tanda kiamat di hadis ini adalah bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sebelum manusia berbangga-bangga di dalam membangun masjid. Sedangkan ketika masjidnya sudah besar, justru kebalikannya, jamaahnya sepi, jamaahnya sedikit. Kalau jamaahnya sedikit, ya untuk apa membangun masjid yang besar dan megah. Wa an Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhuma, dari Ibnu Abbas, dari keduanya, bapaknya dan Ibnu Abbas, qala, berkata Ibnu Abbas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu, tidak diperintahkan saya, bitas yidil masajidi, dengan mentasyid, dengan menghiasi masjid. Akhraja, telah mengeluarkan akan hadis Abu Dawud wa Sohaha, dan telah mensahihkan akan hadis Ibnu Hibban. Hadis ini menceritakan bahwa Ibnu Abbas tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghias yang berlebih-lebihan, menghias masjid. Jadi yang penting adalah tujuan dari didirikanlah masjid itu untuk sholat, untuk bersujud, untuk iktikaf dan seterusnya. Yang penting bersih. Yang penting bersih, sebagaimana di hadis-hadis awal pada saat membahas di dalam bab ini, yaitu diperintahkan untuk membersihkan masjid-masjid di kampung dan juga memberi wewangian pengharum. Jadi yang penting itu bersih dan bukan terkait dengan fisik yang megah, karena di antara salah satu tanda kiamat adalah masjid bermegah-megahan tetapi bisa jadi tidak terawat, bisa jadi tidak ada jamaahnya. Jadi sholat subuh malah justru tinggal setengah soft, nggak sampai satu soft. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Anas, qala, berkata Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridot, telah diperlihatkan alayya, kepada saya, ujuru ummati, pahala umatku, hatal qodatu, sampai orang yang membuang kotoran, yuhriju, yang mengeluarkan mereka akan kotoran, rojulu, seorang laki-laki, minal masjid, dari masjid. Bahwa telah meriwayatkan akan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wastaghraba, dan menghoribkan Imam Tirmidzi akan hadis, wasohah, dan telah mensohihkan akan hadis Ibnu Huzaimah. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah diperlihatkan pahala-pahala, sabdanya Rasul, telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku, sampai pahala orang yang membuang kotoran di masjid. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anu, dari Abi Qatadah, qala, berkata Abi Qatadah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila masuk, akadukum, salah seorang di antara kamu, al masjid, akan masjid, fala yajlis, maka janganlah duduk orang, hatta yusolli, sehingga sholat orang, rakaat ini 2 rakaat. Muttafaqun, telah disepakati alaihi atas hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa
ketika seseorang masuk ke dalam masjid, hendaklah jangan langsung duduk, tetapi lakukanlah sholat 2 rakaat terlebih dahulu baru duduk. Artinya disunahkan, dianjurkan ketika kita datang ke masjid, masuk ke masjid, kita melakukan sholat tahiyatul masjid baru duduk. Bukan datang langsung duduk, tetapi disunahkan melaksanakan sholat sholat tahiyatul masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.